Maaf ya, saya langsung masuk ya, karena waktu itu saya memang terlibat proses Vietjet masuk ke Indonesia, ke Bali. Kemudian saya juga didekati dengan beberapa provinsi, Halong Bay, Phuoc, ya, terus Danang, ya. Itu kan mereka agresif kan, membuka airport baru dan menarik turisme. Jadi kita bicara turisme ya. Kalau bicara turisme itu, Pak Ibnu, bisa tidak kemudian dengan cara yang sama ya dengan Vietnam? Karena tadi kan Anda katakan ya bisa saja sih, tergantung political will dari pusat aja. Kecantikan tempat Indonesia kan lebih bagus sebetulnya dari. Sekali lagi bukan masalah kecantikan ya. Memang bukan berarti kita terus mempromosikan tempat sampah gitu, bukan ya. Tapi tetap aja decent lah ya, decent place ya. Tapi yang penting adalah infrastructure kalau menurut saya sih. Satu lagi yang sering disebut tentang Vietnam, Pak Ibnu, adalah konsistensi kebijakan. Jadi kebijakan 10 tahun yang lalu tidak banyak berubah dengan kebijakan tahun lalu. Itu betul atau bagaimana? Ya, make sense Pak, karena one single party, ya kan? Memang orangnya berubah, tapi kan filosofinya dan berlanjut. Garis besar atau kita katakanlah GBHN ya, zaman baru, itu kan memang sudah dipegang ya. Jadi memang visi dia bisa bikin visi yang jangka panjang atau zaman yang ekstra panjang kayak kita zaman dulu itu memang bisa. Kalau sekarang kan mungkin agak susah ya, kecuali memang dibikin undang-undang dasar soal kepastian. Tadi kita Pak Fuad sudah melihat apa keunggulan Vietnam. Kalau Anda lihat Indonesia kan unggulnya harusnya banyak ya Pak. Kalau kita fokus di pariwisata dulu Pak, bisa tidak kita kemudian yang sudah sempat tertinggal nih menyalip lagi Vietnam Pak Fuad dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini? Ya kemungkinan itu ada, dan bisa lebih cepat kan kalau wisata yang dipersiapkan itu tidak terlalu banyak atau umumnya juga sudah ada, dan objek-objek wisata yang mestinya kita bisa kembangkan itu sebetulnya potensinya lebih banyak, tinggal dibenahi sedikit lagi, dijalanin. Cuman menjalankannya itu harus yang datang itu merasa betul-betul nyaman dah, ya kan? Dan tidak diganggu oleh macam-macam. Terutama yang bisa mengganggu itu macam-macam itu bukan cuma preman, ini premannya ada preman pemerintah juga nih kadang-kadang kan. Nah itu misalnya ada cerita nih ya, baru di airport udah diganggu. Pak bawa apa gitu, macam-macam lah gitu kan. Ini sebenarnya yang mengganggu ini adalah petugas formal begitu kan Pak? Iya, petugas formal. Tidak banyak ya. Kalau kejadiannya katakanlah 1 dari 1000, tapi yang 1 ini dari cerita gitu loh. Masalahnya di situ. Karena image ya, citra ya. Citra. Jadi kalau itu bisa dibenahi semua peraturan itu relatif bisa lebih cepat. Dan kita memang lebih banyak objek wisatanya kan. Nah itu dibangun aja dengan baik oleh Pemdanya, oleh pemerintah pusatnya gitu ya. Jangan dimacem-macemin. Saya rasa lebih memungkinkan, dan di mana perlu itu juga pihak swasta lah. Kalau perlu yang susah-susah mau jangka pendek, swasta asing juga boleh tuh bikin wisata di sini. Ya mengorganisir wisata orang-orang asing. Bisa juga di samping orang itu, tapi orang-orang yang mengorganisir juga, bukan orang yang dibawa gitu kan. Organisir aja bisa itu. Biaya logistiknya bagaimana Pak Fuad? Kan sekarang kita masih melihat harga tiket pesawat Pak, antar kota di Indonesia saja bisa lebih mahal ketimbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur dulu, baru ke kota lain di Sumatera. Itu masih terjadi sekarang Pak.